Ada pertanyaan mendasar dalam kehidupan ini, dalam proses peningkatan kualitas kita dan lain sebagainya, yang intinya itu berkaitan dengan apa yang terjadi dalam diri kita, atau proses apa saja yang kita lalui dan apa saja yang kita lampaui. Pertanyaan itu adalah, pernahkah kita merasa dalam kondisi tidak mengenali diri kita? Misalnya kita melakukan atau mengikuti segala macam tawaran yang datang kepada kita, tapi kita tidak pernah benar-benar bertanya apakah diri kita ini benar-benar membutuhkannya atau tidak. Persoalan tentang cara mengenali diri ini rupanya kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan, bahkan setingkat ulama, filsuf dan lain sebagainya itu juga membicarakan tentang pentingnya mengenali diri. Salah satu pernyataan yang muncul dari seorang filsuf Timur atau filsuf Cina, yaitu dari Lao Tse, yang mengatakan begini: mengenali orang lain adalah satu bentuk kecerdasan, tetapi mengenali diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Hal ini juga dibahas dan disusun sedemikian rupa apa saja yang berkaitan dengan upaya untuk mengenali diri sendiri. Dalam satu karyanya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa prinsip dasar untuk mengenali diri sendiri adalah hadis Nabi yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Tentu dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yakni Formula Kebahagiaan atau Kimia As-Sa'adah, tidak serta-merta mengatakan bahwa mengenali diri lalu kemudian tahu atau kenal dengan Tuhannya, tapi butuh proses yang sangat panjang untuk sampai pada arafah atau bersikap bijaksana, bersikap arif terhadap energi yang maha luar biasa, yang itu kemudian menciptakan kita yang bernama atau beridentitas sebagai makhluk atau ciptaan itu sendiri. Dalam satu surah, yakni surat Al-Fusilat ayat 53, yang kira-kira artinya adalah, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah kepada mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yakni kalau kita kembali kepada pandangan Lao Tse bahwa mengenali diri sendiri adalah sebuah kebijaksanaan sejati, maka hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, yang tentu ini berkaitan dengan mengenali atau memahami diri kita. Paling tidak, mengenali diri sendiri itu bukan pada tataran tahu siapa namanya atau siapa bapaknya dan lain sebagainya, atau punya kelebihan apa dan lain sebagainya, tapi paling tidak mengetahui dari mana kita berasal, lalu kemudian kembali kemana diri kita ini nanti atau kelak. Yang harus kita pahami adalah
kunci kita mengenal Tuhan itu diawali dengan mengenali diri sendiri. Kunci kita mengetahui siapa atau apa yang menciptakan kita dan apa yang melatar belakangi adanya kita adalah dengan mengenali diri kita sendiri. Dalam konteks cara mengenali diri, Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang bisa mengenal baik Tuhannya, bisa mengenal baik sisi transendentalnya, bisa mengenal dengan baik sisi basyariahnya atau sisi kemanusiaannya, yakni dengan mengenali dirinya sendiri, yakni dengan mengetahui bahwa kondisi kita dipengaruhi oleh apa, kemauan kita dipengaruhi oleh apa, kelemahan kita pada konteks apa, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya kekuasaan yang mendorong diri kita untuk melakukan itu. Masalahnya adalah kita kerap, atau manusia kerap mengakui dirinya sendiri yang mampu melakukan itu dan menghilangkan atau menyampingkan ada kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi kinerja, mempengaruhi cara berpikir dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan bahwa manusia atau diri kita sebagai ciptaan Tuhan ini memiliki 4 sifat yang ini menjadi jembatan awal untuk mengenal dan mengetahui diri kita lebih dalam. Sifat yang pertama adalah sifat kehewanan atau sifatul bahaim. Dengan sifat ini manusia biasanya merasakan bahagia ketika dalam kondisi makan, minum, tidur, dapat memuaskan hasrat seksualitasnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kebutuhan seperti makan dan minum ini tidak tercukupi, maka yang muncul adalah keberingasan atau kepuasan untuk memenuhi hal itu. Ini bisa bermacam-macam yang dilakukan. Yang jelas ada upaya, entah itu bersifat baik atau buruk, untuk memenuhi sifat kehewanan itu. Jadi di dalam diri kita ini melekat sifat kehewanan ketika kita hanya memikirkan makan, minum, hasrat seksualitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh hewan. Yang kedua adalah sifat asiba atau sifat yang puas. Tentu ini masih berkaitan dengan sifat kehewanan, di mana sifat ini dapat tersalurkan ketika kita dalam kondisi marah atau memenuhi hasrat untuk menyakiti orang lain. Jadi sifat ini sebenarnya justru menjadi dampak ketika sifat yang pertama atau sifat bahaim itu tidak terpenuhi, sehingga ada rasa marah, geram, benci, bahkan sampai menyakiti orang lain. Maka yang kemudian menjadi dominan adalah as-sifatus siba atau sifat yang puas. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat jahat atau sifatus sayatin. Kita kerap melabeli atau menjustifikasi kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip tidak baik menurut kita, itu kerap
dilabelkan dengan asyayatin. Jadi hal-hal yang bersifat jahat itu pasti dikaitkan dengan asyayatin. Nah, sifat ini terpenuhi keinginannya dengan melakukan niat buruk, mencari celah agar terhindar dari melakukan kebenaran, korupsi misalnya, mencuri, atau lebih dari hanya menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, kemudian bahkan memfitnah. Makanya memfitnah itu asimilasinya lebih kejam daripada membunuh, karena memang ini sudah masuk pada tahap sifat yang jahat atau sifat asyayatin itu sendiri. Artinya ketika ini dominan, maka hal yang dilakukan bukan hanya bersifat mencari makan, mencari minum, tapi sudah pada sifat-sifat yang culas, sifat-sifat yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kebaikan bagi orang lain. Nah, sifat yang keempat inilah yang kemudian nanti menjadi sifat yang menghapus 3 sifat sebelumnya, yakni as-sifah al-malaika atau sifatnya malaikat. Sifat ini muncul ketika seseorang menyadari atau menyaksikan kekuasaan Allah dalam konteks apapun, entah itu konteks sosial, konteks yang sangat pribadi misalnya, atau pengalaman-pengalaman spiritual. Artinya ketika kita melihat Tuhan di ciptaan yang lain seperti tumbuhan, lingkungan, atau manusia yang lain, maka yang muncul di situ adalah sifat al-malaika, sehingga tidak ada rasa untuk menyakiti orang lain, sehingga tidak ada rasa untuk korupsi, sehingga tidak ada rasa untuk saling ngikut satu sama lain, karena yang muncul adalah as-sifah al-malaika, yakni ada persaksian terhadap Tuhan di makhluk-makhluk yang lain atau sesama manusia, bahkan lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul adalah entah itu simpati, empati, menjaga, membuat bahagia orang lain, dan lain sebagainya. Nah, 4 sifat ini bagi Imam Al-Ghazali, atau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah, adalah pola mendasar untuk kita mengenali diri kita sendiri. Nah, bagi pengetahuan modern, tentu interpretasi dari pengetahuan spiritual atau pengetahuan tasawuf, filsafat stoik dan lain sebagainya, tentu interpretasinya berkembang. Misalnya, yang pertama adalah bersikap jujur dengan diri kita sendiri, mengakui kelemahan, mengakui kekurangan dan lain sebagainya, tapi paham kelebihan kita di mana, sehingga yang muncul adalah profesionalitas atau profesionalisme itu sendiri, yang kemudian dilanjut dengan melakukan perhatian, artinya perhatian terhadap diri kita sendiri, yang tujuannya adalah untuk melihat pikiran dan perasaan dengan jelas. Jadi misalnya melakukan meditasi, perenungan dan lain sebagainya, yang ini nanti sampai pada konteks muhasabah atau introspeksi diri. Wah, ini kalau dalam konteks makam atau makom dalam konteks makom manusia, peningkatan kualitasnya adalah sudah pada tahap berkaca diri atau introspeksi diri, yang nantinya setelah introspeksi diri itu mulai
menemukan pengalaman-pengalaman baru atau pendekatan-pendekatan empiris untuk mengenali diri kita sendiri, yakni mulai memperluas wawasan, mulai memahami corak berpikir orang lain, mulai menghargai cara pandang dan lain sebagainya, sehingga muncul umpan balik. Artinya kita tidak malu menanyakan pada siapapun, teman, orang tua, istri terutama, keluarga misalnya, atau guru, tentang apa sih yang kurang dengan kita, atau perubahan apa yang sudah kita lakukan, atau capaian apa sebenarnya yang itu kaitannya dengan kualitas diri yang sudah kita lalui atau yang sudah kita capai, jika itu memang prinsipnya adalah mencapai sebuah tujuan misalnya. Tapi yang paling penting adalah mengetahui kelemahan kita atau mengetahui perubahan kita dari pendekatan umpan balik itu sendiri, yang artinya adalah mengenali diri sendiri itu butuh pendekatan yang intens dengan diri sendiri. Misalnya bercermin dengan berbicara atau berkomunikasi dengan dirinya sendiri, bukan bercermin dari orang lain, tapi mencoba menziarahi secara mendalam diri kita. Itu yang terpenting dalam mengenali diri sendiri. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah di samping meningkatkan kualitas diri, maka yang muncul dalam proses mengenali diri kita itu adalah rasa syukur atas apa yang kita miliki dan terus memperbaiki diri sendiri sehingga kita sampai pada kehidupan atau kualitas kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Apalagi dalam pandangan Stoa, kita senantiasa hidup, kita senantiasa bangun di pagi hari dalam kondisi yang baru. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini untuk senantiasa mengenali diri sendiri agar tidak terjebak pada 3 sifat yang kata Imam Al-Ghazali adalah sifat yang menjerumuskan kita pada lubang-lubang kehancuran sebagai manusia. Kehancuran di dunia mungkin dapat dibenahi, dapat diperbaiki dalam kehidupan atau sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan, tapi kehancuran di akhirat adalah satu penyesalan yang bisa jadi itu menjadi penyesalan seumur hidup yang tidak bisa atau tidak bertemu dengan obatnya. Gitu.